Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih ya sudah menonton channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan pendidikan multikultural. Kita langsung ke pembahasannya. Di setiap negara, pendidikan multikultural ditentukan dari faktor kurikulumnya. Pendekatan ini melakukan reformasi kurikulum multikultural di setiap negara yang berbeda-beda, seperti Amerika, Indonesia, dan negara-negara lain yang memiliki suku, etnis, dan agama yang bermacam-macam. Salah satunya di negara Amerika yang mendalami tentang pendidikan multikultural ini. Kita cari tahu yuk seluk-beluknya dan pembahasannya kayak gimana. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu kurikulum yang berpusat pada paham budaya utama. Di Amerika terbentuknya beberapa macam suku, etnis, agama, dan budaya yang mempengaruhi kurikulum sekolah, teks buku, dan materi. Di sana, sebagian besar kurang pemahaman dan perhatian pada kelompok yang mendominasi di masyarakat Amerika yang disebut aliran utama. Budaya Amerika awal mula terbentuknya pendidikan multikultural karena terlalu berfokusnya pada aliran utama dan mengabaikan pengalaman budaya sejarah dari kelompok etnis, ras, budaya, dan agama yang lain yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Kurikulum yang terlalu berpusat pada aliran utama akan mempengaruhi hal negatif terhadap siswa yang berkulit berwarna, seperti orang Amerika, Afrika, orang Asia, Amerika, dan berbagai macam blasteran di sana. Mengabaikan pengalaman budaya mereka dan tidak menggambarkan impian, harapan, perspektif kelompok yang tidak masuk aliran utama ini. Dengan menciptakan pendidikan multikultural, semua siswa dapat termotivasi agar dapat menggambarkan budaya, pengalaman, perspektif mereka. Jika pendidikan multikultural ini tidak akan terjadi jika para siswa mengalami konflik budaya antara sekolah dan masyarakat di lingkungan mereka. Di sekolah dapat menjadi penengah antara budaya rumah dan budaya di sekolah. Dari siswa yang berkulit yang mengimplementasikan kurikulum yang menggambarkan budaya dari kelompok dan komunitas etnis mereka dengan menciptakan pendidikan multikultural ini, pendidik harus bisa mengajarkan mereka seperti mata pelajaran seni budaya, bahasa, sains, dan matematika. Selanjutnya kita akan bahas upaya penyusunan kurikulum multikultural dan awal mula terciptanya multikultural. Sejak gerakan hak sipil pada tahun 1960-an, pendidik di berbagai penjuru Amerika Serikat mencoba dengan berbagai macam cara untuk mengintegrasikan kurikulum sekolah secara lebih baik dengan materi budaya, etnis, dan agama, serta lain-lainnya. Tetapi ada faktor yang memperlambat kurikulum multikultural. Faktornya apa? Yaitu faktor ideologis yang sangat berkaitan dengan politisi, tetapi faktor ini juga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tentang kurikulum multikultural. Beberapa orang ada yang kontra, ada yang pro dengan kurikulum multikultural ini. Yang mereka yakini pengetahuan adalah kekuatan yang paling perspektif di masyarakat Amerika. Mereka berpandangan dengan kemunculan
pendidikan multikultural ini bisa dianggap sebagai kekuatan baru yang membahayakan eksistensi kelompok yang menjadi aliran utama. Faktor lain yang menghambat perkembangan kurikulum multikultural ini yaitu mencangkup rendahnya tingkat pengetahuan budaya dan etnis yang dikuasai sebagian besar para pendidik, dengan beratnya beban pelajaran yang ada pada buku dan teks di Amerika Serikat. Selanjutnya ada tahap-tahap integrasi materi pendidikan multikultural di Amerika. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi adalah yang paling sering dipakai luas untuk pertama kali dari gerakan kebangkitan etnis dan sering digunakan sekolah-sekolah untuk mengintegrasikan materi etnis dan multikultural pada kurikulum aliran utama. Jenis pendekatan ini memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum yang terpilih, menggunakan kriteria budaya aliran utama yang berkarakteristik pendekatan kontribusi. Tetapi pada dasarnya struktur aliran utama dan tujuan serta karakteristiknya tidak akan berubah. Persyaratan implementasinya yaitu meminimal yang mencangkup pengetahuan dasar mengenai masyarakat Amerika Serikat dan mengetahui tentang pahlawan etnis yang berperan dan berkontribusi terhadap masyarakat budaya Amerika. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan aditif. Pendekatan tahap ini atau pendekatan aditif yang paling penting terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum yang penambahan materi konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah strukturnya dan tujuannya serta karakteristik dasarnya. Pada tahap kedua ini juga dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau sarana lainnya tanpa mengubah secara substansial kelemahannya seperti pendekatan kontribusi masyarakat atau siswa gagal untuk membantu melihat masyarakat dari sudut pandang perspektif budaya etnis yang berbeda. Cara yang paling sering digunakan dalam berhubungan dengan sejarah budaya dan kelompok etnis, ras budaya, dan tradisi yang berbeda. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan transformasi. Dalam tahap ini ada sebuah perubahan di dalam tujuan, struktur, dan aspek fundamentalnya. Dari kurikulum ini dapat mengubah asumsi dasar kurikulum dan dapat menumbuhkan rasa kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan masalah dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang aktif di sini berpusat pada aliran utama. Perspektif aktif di sini hanya berpusat pada beberapa perspektif di mana isu masalah konsep dipandang. Kita sudah sampai ya ke pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini bisa mencakup semua elemen di atas tadi. Pendekatan ini hanya menambahkan sebuah konsep yang memasyarakatkan siswa agar siswa dapat berpikir kritis sosial dan mengajarkan mereka keterampilan membuat keputusan. Pendidikan politik di Amerika Serikat secara tradisional meningkatkan kepasifan politik pada aksi politik yang bertujuan agar membantu siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi pada perubahan sosial di Amerika Serikat. Pendekatan ini, pengajar adalah yang mengubah perubahan sosial untuk meningkatkan nilai demokrasi dan pengetahuan siswa tentang pendekatan materi. Dalam kurikulum ini sering dipadukan pada suatu situasi yang memicu terjadinya konflik antara orang yang berkulit dominan dan orang yang berkulit berwarna. Kita sampai di penghujung video. Itulah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan teman-teman semua tentang pendekatan pendidikan multikultural. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
There's not much to do when all I can is thinking about you.